Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Novina Prasti Putri NIM 2018-089, Nurika NIM 2018-082, Nurul Febriana Tuasikal NIM 2018-068, dan Putri Nilam NIM 2018-058. Kami akan menjelaskan tentang Islam dan dakwah. Islam dan dakwah merupakan suatu kesatuan. Dakwah adalah bagian yang pasti ada dalam kehidupan umat beragama. Dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan agama kepada pemeluknya. Dakwah juga harus berperan kepada pelaksanaan ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek. Inilah wajah Islam yang memang mengakomodasikan segala budaya dan sosial, karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Berikutnya gerakan dakwah Islamiyah. Gerakan dakwah Islamiyah adalah wujudnya suatu upaya baik oleh seseorang, beberapa orang, sekelompok, maupun oleh instansi tertentu untuk mengajak orang, kelompok, instansi lain agar beriman atau akidah, menjalankan hukum Allah atau syariah, dan bermoral tinggi atau akhlak karimah. Subbab selanjutnya yaitu mengenai pengertian dakwah Islam. Pengertian dakwah Islam dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 186, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kepada kamu sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, akan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, dalam ayat ini maka dapat diartikan bahwa dakwah adalah sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Nah, ajakan ini dimaksudkan agar menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sesuai dengan ajaran agama rahmatan lil alamin, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dakwah di sini juga bukan hanya sebatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga meliputi pembinaan dan takwin atau pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Sebab selanjutnya yaitu mengenai tujuan dakwah Islam, di mana ada tujuan utamanya adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Nah, tujuan dari dakwah ini dapat dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada tujuan dari segi objeknya dan juga dari segi materi, di mana segi objeknya ini ada tujuan perorangan, yang mana artinya yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlakul karimah. Nah, kemudian tujuan untuk keluarga yaitu terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Kemudian tujuan untuk masyarakat yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, yang penuh dengan suasana keislaman. Kemudian tujuan untuk seluruh umat manusia yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Untuk tujuan dari segi materinya ada tujuan akidah, yaitu tentramnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan-keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. Kemudian tujuan hukum yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, dihiasi dengan sifat yang terpuji dan bersih dan jauh dari sifat tercela. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di sini saya Nurul Tuasikal NIM 2018-068 akan menjelaskan mengenai strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi sekaligus sebagai Rasulullah yang bertanggung jawab menyampaikan wahyu dan ajaran kepada seluruh umat manusia. Kehadiran Nabi Muhammad
sebagai Rasulullah bukanlah sesuatu hal yang tiba-tiba, melainkan secara langsung telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Nabi Muhammad masih berusia kanak-kanak. Hatinya telah dibersihkan oleh malaikat Jibril, dan di usia 25 tahun Rasulullah mendapat julukan Al-Amin. Selanjutnya di usia 40 tahun, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul Allah yang terakhir. Sebagai wujud tanggung jawab Nabi Muhammad selama hidupnya setelah diangkat menjadi Rasulullah selama 23 tahun, Rasulullah menyebarkan agama Islam pada dua tempat yang berbeda, yaitu Mekah dan Madinah, di mana masyarakat di dua tempat ini pula mempunyai karakteristik yang relatif berbeda, sehingga strategi dakwah yang digunakan pun juga harus berbeda. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan bahwasannya berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat kemampuan dan kondisinya. Nah, strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah di Mekah ini tidak terlepas dari kondisi real yang diwarnai dengan kejahiliahan dan didominasi oleh kaum Quraisy. Tantangan Rasulullah pada saat itu ialah bagaimana beliau mengajarkan agama Islam yang masih baru di tengah-tengah kultur masyarakat yang memang telah terjaga bertahun-tahun, yang pada saat itu mereka menganut keyakinan paganisme, yaitu suatu kepercayaan spiritual atau praktek penyembahan terhadap patung dan berhala. Nah, strategi dakwah yang dilancarkan Rasulullah pada periode Mekah itu ada dua, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Turunnya wahyu kedua, surah Al-Mudassir ayat 1-7 mengawali perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, yaitu tahun pertama hingga tahun ketiga kenabiannya. Beliau berusaha menjelaskan ajaran Islam kepada keluarga dan kawan terdekatnya. Oleh sebab itu, orang yang pertama menerima dakwahnya dan menjadi pemeluk Islam pertama itu berasal dari keluarga dan para sahabatnya, yang kemudian sekarang kita kenal sebagai as-sabiqunal awalun. Strategi yang kedua yaitu strategi terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Rasulullah mengubah strategi dakwahnya yang semula diam-diam dan penuh dengan kerahasiaan, kemudian mengubah strateginya menjadi terang-terangan. Itu setelah turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian tahap atau strategi berdakwah secara terang-terangan ini berlangsung selama kerasulan Nabi Muhammad sampai pada wafatnya. Kemudian setelah berjalannya waktu, tekanan pun semakin besar yang datang dari kaum Quraisy, yang kemudian hal ini menyebabkan Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah, yang mana karakteristik masyarakat di Madinah ini berbeda, relatif berbeda dengan masyarakat di Mekah, sehingga memerlukan strategi juga yang berbeda. Nah, ada 4 strategi dakwah Rasulullah yang dilakukan pada periode Madinah, yaitu yang pertama mendirikan masjid. Didirikannya masjid ini berfungsi sebagai sarana pembinaan akidah, akhlak, dan tempat ibadah, tempat belajar mengajar tentang seluk-beluk Islam, serta tempat pertemuan untuk menjalin persaudaraan antar sesama umat Islam. Jadi memang pada saat dahulu kala, masjid itu sebagai pusat peradaban, di mana masjid adalah tempat dilaksanakan segala kegiatan, mulai dari proses belajar mengajar, transaksi, kemudian pengambilan musyawarah dan mufakat itu juga terjadi di masjid. Nah, strategi yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Nah, tujuannya yaitu untuk terwujudnya persatuan dan kesatuan yang tangguh di antara kaum muslimin. Strategi yang ketiga yaitu membina hubungan antara kaum muslimin dan kaum non-muslim. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi semua pihak. Maka beliau mengatur kehidupan di Madinah dalam satu kesepakatan yang hingga saat ini kita kenal dengan Piagam Madinah. Yang strategi yang terakhir yaitu meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. Jadi setelah masyarakat Islam terwujud di Madinah,
Nabi Muhammad SAW menentukan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, maupun hal-hal lain pada masyarakat Madinah sesuai dengan petunjuk yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta atas kebijakan beliau. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai strategi dakwah Rasulullah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pengertian dari amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah, menegakkan yang benar, dan melarang yang salah. Amar ma'ruf menyuruh atau memerintahkan kepada yang ma'ruf kebaikan atau kebajikan. Nahi mungkar mencegah atau melarang dari yang mungkar. Selanjutnya, ada ma'ruf dari sudut pandang ilmu fikih, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fardu atau wajib, yaitu segala sesuatu apabila dilakukan, maka mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan, mendapatkan dosa. Kategori yang wajib dilakukan bagi seluruh masyarakat Islam. Yang kedua ada sunnah. Sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Kategori yang dianjurkan oleh syariat agar dilaksanakan. Ketiga, ada mubah. Mubah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Kategori yang berada di tengah boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Selanjutnya ada mungkar dalam syariat. Ada haram dan ada ma'ruf. Haram yaitu segala sesuatu yang dilarang secara mutlak. Setiap umat muslim tanpa terkecuali wajib untuk menjauhkan diri dari segala sesuatu yang secara tegas diharamkan. Ma'ruf yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam kategori tidak disenangi apabila dikerjakan tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan sesuatu tersebut mendapatkan pahala. Selanjutnya ada tingkatan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama dengan menggunakan tangan. Cara amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan ini misalkan seorang ayah yang beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya, hal ini diperbolehkan karena si ayah mempunyai kedudukan sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian yang kedua, dengan melalui lisan. Dengan melalui lisan, cara ini bisa dilakukan dengan nasihat dan mungkin bisa menggunakan sindiran yang tidak menyakiti. Misalkan jika kita melihat kemungkaran tetapi kita tidak mempunyai kekuasaan, maka kita bisa dengan cara menasehatinya dan mengingatkannya. Namun jangan sampai orang yang menasehati atau mengingatkannya orang yang mungkar juga. Dengan hati maksudnya, jika dengan tangan dan lisan tidak bisa, maka yaitu dengan hati. Artinya, ketika cara berdakwah amar ma'ruf dengan tangan dan lisan sudah gagal, maka lakukan dengan hati. Dengan cara pendekatan dari hati ke hati dan mendoakan agar yang berbuat kemungkaran itu dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.